Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Namun, sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini tertulis dalam Yakobus 1, ayat 2-4. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tuhan memanggil kita bukan untuk menyusahkan kita, juga bukan untuk menambahi beban dan menekan kita, tetapi Tuhan memanggil kita untuk memberkati kita. Berkat itu disebut sebagai kelegaan, atau damai sejahtera. Dalam bahasa Inggris kata kelegaan ini adalah rest, yang artinya beristirahat atau berhenti dari kelelahan. Saudaraku, inilah panggilan untuk menerima kelegaan dari Tuhan bagi orang percaya. Kita bersyukur memiliki Tuhan Yesus dalam hidup ini, Tuhan yang memberi perhentian. Kelegaan dari Tuhan bisa kita peroleh, dan kita nikmati kalau kita belajar sesuatu dari Tuhan. Jadi, kita harus mengerti bahwa kelegaan yang Tuhan berikan kepada kita, bukan secara otomatis dan bukan berasal dari kebahagiaan yang berasal dari dunia ini. Kita juga harus memahami dengan benar mengenai kelegaan yang Tuhan maksudkan, dan belajar untuk mendapat ketenangan atau kelegaan tersebut. Inilah yang membedakan kuasa-kuasa kegelapan atau setan dengan Tuhan. Kalau seseorang datang kepada sumber kuasa-kuasa kegelapan atau setan untuk mendapat pertolongan, maka mereka bisa mendapat pertolongan, tetapi mereka harus menjual keselamatan mereka kepada setan. Ini berarti bukan mendapat pertolongan, tetapi kecelakaan atau kebinasaan. Misalnya orang mau kaya mendadak, mendapat jodoh mendadak, naik pangkat mendadak, dan lain sebagainya. Bisa saja setan mengabulkan keinginan mereka, tetapi akibat dari pemberian setan tersebut, mereka harus menjual jiwanya ke neraka. Ini namanya bukan untung, tetapi buntung. Bukan berkat, tetapi laknat. Saudaraku yang terkasih, masalah-masalah hidup yang harus kita alami adalah demi kedewasaan kita. Kedewasaan rohani inilah yang membuat kita dapat menikmati kelegaan Tuhan atau damai sejahtera Tuhan. Melalui masalah-masalah hidup tersebut kita diajar untuk menikmati kelegaan atau ketenangan dari Tuhan. Mengapa masalah hidup menjadiku atau belenggu yang akhirnya mendatangkan kelegaan? Dalam kenyataan hidup ini, banyak orang telah menjadi rusak, artinya sombong, kejam, mau menang sendiri, egois, suka bohong, dan lain sebagainya. Tetapi ketika mendapat persoalan berat, maka hal-hal negatif tersebut dapat ditekan atau bahkan bisa dihilangkan. Hal-hal ini, yaitu sombong, serakah, gampang tersinggung, kejam, mau menang sendiri, tidak mau mengalah, egois,
dan lain sebagainya adalah hal-hal yang menjadi penyebab mengapa seseorang menjadi letih lesu dan berbeban berat. Saudaraku yang terkasih, melalui pengalaman hidup yang melibatkan pikiran, perasaan dan seluruh hidup kita, Tuhan mau menghilangkan hal-hal yang negatif dalam hidup kita, atau watak-watak buruk tersebut. Sering Tuhan mengizinkan suatu peristiwa yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Peristiwa-peristiwa hidup yang dapat menggoncang pikiran, perasaan, dan seluruh hidup kita. Kalau tidak digoncang dengan goncangan yang kuat, kadang kurang mengubah kita, atau tidak berdaya guna menghilangkan watak-watak buruk dalam hidup kita. Dalam hal ini kita dapat mengerti bahwa tekanan-tekanan hidup ternyata bisa menjadi berkat. Sebab dengan tekanan-tekanan hidup itu, watak buruk kita dapat dibuang, supaya kita dapat mengenakan karakter kodrat ilahi, sebagai anak-anak Allah yang berjalan seiring dengan Tuhan, dan kita dapat menikmati kelegaan Tuhan, atau damai sejahteranya yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Setiap masalah yang kita hadapi merupakan ujian iman supaya menghasilkan buah dalam ketekunan, dan pada akhirnya ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kita menjadi sempurna, dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi, melalui masalah kehidupan, dan segala peristiwa yang kita jalani, pada akhirnya kita disadarkan bahwa kebahagiaan hidup tidak bisa kita temukan melalui kesenangan-kesenangan dan hiburan-hiburan hidup yang ditawarkan oleh dunia, dengan segala fasilitasnya yang sebenarnya bersifat fana dan sementara. Hanya pribadi Tuhan Yesuslah yang kita perlukan sebagai harta abadi dan ketenangan di hidup kita. Saudaraku, hanya Dialah yang kita perlukan sebagai kebahagiaan, kebutuhan hidup, dan sukacita hidup kita satu-satunya, sampai di kekekalan. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Bapa, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan,
dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bila Anda merasa terberkati dengan renungan pada pagi hari ini, jangan ragu untuk subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati.